Perkenalkan, nama saya Gabriela Melani, NIM 180305052. Nama saya Sekina Gulis Bayang, NIM 180305061. Nama saya Windy Amalia Situmorang, NIM 180305083. Nama saya Agnesia Tutanggana Tambungan, NIM 1803088080. Saya Nehemia Gusnanto Syalahi, NIM saya 180305095. Buah-buahan merupakan salah satu produk pangan yang terkategori mudah rusak atau perishable. Hal ini mengakibatkan diperlunya penanganan berupa pengolahan untuk mengawetkan bahan atau memperpanjang masa bahan dan mencegah kerusakan-kerusakan yang terjadi pada bahan. Salah satu proses memperpanjang masa simpan atau yang disebut dengan proses pengawetan adalah proses penggulaan. Proses ini dilakukan dengan dehidrasi osmosis. Proses penggulaan dilakukan dengan menggunakan gula sebagai bahan utamanya yang akan menyerap air dari dalam bahan pangan. Dengan berkurangnya air dari dalam bahan pangan, maka aktivitas dan pertumbuhan dari mikroorganisme dari dalam bahan pangan akan terganggu, sehingga hal ini akan memperpanjang masa simpan dan menjaga kesegarannya. Selain itu, proses penggulaan juga dapat menghambat terjadinya browning enzimatis serta mengubah parameter berupa warna, tekstur, dan rasa. Proses penggulaan biasanya dilakukan pada produk buah-buahan dan produk sayur-sayuran, di mana biasanya akan menghasilkan produk akhir berupa manisan. Contoh manisan yang biasanya dikenal oleh masyarakat adalah manisan kedondong, manisan nanas, manisan belimbing, manisan jambu, dan sebagainya. Metode yang digunakan pada praktik ini ialah toples beserta tutupnya, baskom, kompor, panci rebusan, sendok pengaduk, sendok makan, pisau, talenan, irisan, piring warna putih susu, sarung tangan plastik, label, piring plastik, loyang, dan plastik putih. Bahan-bahan yang digunakan pada praktikum ini ialah gula pasir, kedondong, garam, dan kapur sil. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pembuatan manisan buah kedondong, mulai dari proses pembuatan manisan basah hingga proses pembuatan manisan kering, dan juga proses penyimpanannya selama 7 hari. Berikut adalah proses pembuatan. Langkah pertama, dikupas kedondong dari kulitnya. Kemudian dicuci buah kedondong dengan air mengalir dengan tujuan untuk membersihkan dari kotoran. Selanjutnya dipotong-potong buah kedondong sesuai selera. Kemudian ditimbang sebanyak 300 gram. Ditimbang garam sebanyak 5 gram. Kemudian dilarutkan garam menggunakan 500 ml air. Kemudian direndam buah yang sudah dipotong ke dalam larutan garam. Tujuannya adalah untuk menghilangkan getah dari buah tersebut. Ditimbang kapur sirih sebanyak 15 gram. Dan dilarutkan kapur sirih menggunakan 1 liter air bersih. Kemudian direndam potongan buah yang sudah dicuci tadi selama kurang lebih 2 jam. Selanjutnya ditimbang gula pasir sebanyak 300 gram. Kemudian dididihkan air sebanyak 500 ml. Setelah itu dimasukkan buah yang sudah direndam dengan air kapur sirih dengan tujuan untuk mensterilkan buah. Kemudian setelah dipanaskan selama kurang lebih 3 menit, lalu ditiriskan. Lalu dilarutkan gula, garam, dan juga air sebanyak 300 ml. Dimasak hingga mendidih dan kekentalannya sesuai dengan selera. Kemudian didinginkan. Setelah dingin, dimasukkan buah yang sudah ditiriskan ke dalam larutan gula dan garam. Diaduk hingga merata. Setelah tercampur rata, kemudian buah beserta larutan gula dimasukkan ke dalam toples hingga larutan gula menutupi seluruh bagian permukaan buah. Lalu dimasukkan ke dalam lemari pendingin selama kurang lebih 3 hari. Setelah 3 hari dikeringkan potongan buah
menggunakan oven dengan suhu 60 derajat selama kurang lebih 4 jam. Kemudian setelah 4 jam ditaburi potongan buah yang sudah kering menggunakan gula, lalu dikeringkan lagi menggunakan oven dengan suhu 60 derajat selama 3 jam. Lalu akan dihasilkan manisan buah kedondong kering dan dilakukan penyimpanan selama 7 hari di dalam toples. Kemudian dilakukan uji organoleptik. Berikutnya saya akan memaparkan mengenai hasil dari pengamatan pada proses penggulaan buah kedondong. Pengolahan sendiri didapati ada dua bentuk perlakuannya, yaitu berupa manisan basah dan manisan kering. Dari segi uji organoleptik, kedua jenis manisan ini mendapati nilai uji organoleptik yang cukup sama dan tidak berbeda signifikan. Dari segi visual didapati pada manisan basah yang disimpan pada 3 hari dan 7 hari sama-sama memiliki tekstur yang masih keras. Hal ini dikarenakan pada saat pengolahan digunakan kapur sirih, di mana kapur sirih sendiri memiliki kandungan kalsium yang akan berpenetrasi ke dalam dinding sel buah kedondong yang akan memperkuat jaringan dari buah kedondong, sehingga pada saat penyimpanan masih dapat tekstur yang keras. Dari segi aroma dari manisan basah dan manisan kering masih didominasi aroma khas kedondong. Hal ini dikarenakan segala jenis bahan yang digunakan dalam proses penggulaan buah kedondong rata-rata tidak memiliki aroma yang dapat mendominasi, sehingga aroma dari kedondong masih tetap dapat dikenali oleh panelis. Selain itu, dari segi rasa, manisan basah dan manisan kering didapati memiliki rasa manis. Hal ini dikarenakan dasar dari penggulaan yang digunakan yaitu gula, di mana gula sendiri memiliki rasa yang dikenal memiliki rasa manis. Berdasarkan dari hasil praktikum didapat bahwa pada manisan basah warna dapat dipertahankan dibandingkan dengan manisan kering. Hal ini dikarenakan pada manisan kering dilakukan pengaringan hingga mempengaruhi kecoklatan pada buah kedondong. Untuk rasa pada manisan kering lebih terasa dibandingkan rasa pada manisan basah. Hal ini dikarenakan kadar air pada manisan kering lebih sedikit dan kadar gulanya lebih tinggi dibandingkan manisan basah. Untuk teksturnya hampir sama, yaitu keras, dikarenakan adanya pengaruh perendaman pada kapur sirih. Sedangkan untuk aroma pada manisan basah dan kering hampir sama dikarenakan tidak adanya penambahan dari zat lain.